Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah di tempat kita masing-masing ataupun di rumah kita masing-masing. Ibadah yang kita selenggarakan untuk hari ini kiranya mendatangkan sukacita buat kita semua, walaupun saat ini kita tidak beribadah di gereja. Sebelum ibadah kita mulai, Bapak Ibu, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Marilah kita tahbiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2. Dampingi hamba-Mu jika Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam Tuhan. Jika Ku perlukan, Ku datang juru selamat berkati.
Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar berita pengampunan dosa, mari kita menyambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Bagi kita yang telah yakin bahwa segala dosanya telah diampuni oleh Tuhan berdasarkan anugerah pengampunan dosa tadi, Allah mau supaya kita menjalani hidup semakin sesuai dengan firman-Nya. Berdasarkan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 73 ayat 1 dan 3. Langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Walau umatnya didapatinya hidup sengsara, curahan berkat kasih kurnia-Nya yang memberikan keselamatan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Beginilah bunyinya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Teks firman Tuhan yang baru saya bacakan tadi akan kita renungkan di bawah sebuah tema, bersandarlah pada Tuhan ketika hidup dalam kesulitan. Bagaimana respons kita ketika kesulitan datang menghampiri kita? Sebagai manusia, kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan hidup. Dan ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Bagaimana dengan kebutuhan hidup saya hari ini? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Bagaimana dengan penyakit saya yang tak kunjung sembuh? Dan sebagainya. Di dalam hidup pasti selalu ada masalah dan pergumulan. Hidup manusia tidak mungkin bisa lepas dari masalah. Namun, di saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ada berapa banyak dari antara kita yang mengandalkan Tuhan?
Dan ada berapa banyak dari antara kita yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Hari ini melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk belajar bersandar pada Tuhan. Karena apabila kita bersandar padanya, kita pasti bisa menghadapi persoalan itu. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan pengertian sehingga kita sanggup menghadapi pergumulan tersebut. Pada waktu surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus, yang merupakan salah satu pemimpin jemaat di Yerusalem, banyak jemaat telah keluar dari Yerusalem karena penganiayaan yang mereka alami setelah kematian Stefanus. Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Di masa yang sulit ini, Yakobus menuliskan suratnya untuk orang-orang Kristen di perantauan, supaya mereka merespons dengan benar segala pergumulan yang mereka hadapi. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 dituliskan di sana bahwa Yakobus menuliskan surat ini untuk orang Yahudi yang tersebar keluar dari Palestina. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Yakobus berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sesungguhnya penderitaan yang mereka tanggung karena keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, penderitaan ini disebut sebagai pencobaan, atau lebih tepat sebagai ujian. Ada berbagai-bagai pencobaan yang harus mereka hadapi karena keyakinan mereka itu. Dalam keadaan terpaksa, mereka harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka harus terpisah dengan orang-orang yang mereka kenal. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka menyelamatkan diri atau di perantauan. Dan harus mencari sumber-sumber penghidupan yang baru. Karena mereka dibenci dan dianiaya bukan hanya oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga oleh orang-orang Romawi. Yakobus berkata kepada mereka, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya di sini bukan kesukaran atau pencobaan itu sendiri yang harus dianggap sebagai suatu kebahagiaan, tetapi hal-hal baik yang dihasilkan oleh pencobaan atau kesukaran itu. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9b sampai ayat 10. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukan menyenangi penderitaan itu sendiri, tetapi hasil atau akibat dari penderitaan itu. Di balik kelemahan ada kekuatan, ada kuasa Kristus yang menaunginya. Inilah yang seharusnya membuat kita berbahagia saat kita berada di dalam berbagai-bagai pencobaan atau persoalan hidup. Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam persoalan hidup, Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, Yakobus tadi menekankan, berbahagialah, bergembiralah, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Pada saat Yakub bergumul di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32. Malaikat telah memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Tentu saja sepanjang hidupnya sesudah itu Yakub akan berjalan pincang. Sekalipun demikian, kepincangan itu merupakan tanda dari keadaannya yang baru sebagai orang yang diberkati Tuhan. Yakub tidak punya alasan untuk mengeluh karena kepincangannya. Sebab kehormatan dan penghiburan yang diperoleh dari pergumulannya amat sangat mencukupi untuk menggantikan kerusakan kakinya itu. Meskipun Yakub pincang hingga masuk ke liang kubur, ia tidak mempunyai alasan untuk memandang kepincangannya sebagai celah bagi dirinya. Karena ia sendiri tahu bahwa hal itu telah menghasilkan kebaikan seperti yang diharapkannya. Tentu saja ia sangat berbahagia karena hal itu. Kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat firman Tuhan yang lain, dari 2 Tawarik pasal 35 ayat 25, kita mengetahui bahwa Yeremia biasa mengubah syair ratapan. Apalagi kitab nubuatan Yeremia sering sekali menyebut bagaimana ia meratapi kebinasaan Yerusalem yang akan datang. Dan ia sendiri pun menyaksikan langsung musibah.
atau kehancuran Yerusalem, kehancuran kota Yerusalem, kehancuran bait Allah, dan lain-lain. Ketandusan Yerusalem setelah penghancuran itu digambarkan demikian jelas dan hidup dalam kitab Ratapan. Yeremia menuliskan serangkaian 5 ratapan dalam kitab Ratapan untuk mengungkapkan kesedihan yang sangat atas kerusakan Yerusalem, termasuk pembuangan yang menyedihkan bagi orang Yahuda yang tidak dibunuh. Pembuangan merupakan suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah kaum Yehuda, dan merupakan salah satu pengaruh terbesar dalam mengembangkan pengertian mereka tentang Allah. Dengan berani Yeremia menghadapi kenyataan pahit dari dosa orang Yehuda dan menyampaikan maksud Allah yang tersembunyi dalam pemurnian melalui penghakiman atau penderitaan mereka itu. Seolah-olah kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh mereka yang sedang berada dalam pencobaan. Di manakah Tuhan? Yeremia menjawab dalam kitab Ratapan. Cobalah untuk mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui penderitaanmu. Di antara orang-orang yang diangkut dari Yerusalem, dari Yehuda, dan dibuang di Babel, ada yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya tidak bercelah. Mereka menjaga kekudusan hidupnya bagi Tuhan. Tetapi orang-orang ini diizinkan juga oleh Tuhan untuk masuk ke dalam penderitaan. Orang-orang ini menyaksikan Yerusalem yang mereka cintai dan bangga-banggakan itu dihancurkan. Bahkan mereka dibawa secara paksa keluar dari tempat yang mereka cintai itu, sampai mereka mati, tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di Yerusalem. Haruskah orang-orang yang takut kepada Tuhan ini berkata, "Di manakah Tuhan?" Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dibawa ke Babel adalah untuk menjalankan rencana Tuhan. Di pembuangan, mereka juga pernah akan dimusnahkan oleh Raja Babel. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Daniel 2 ayat 17 sampai ayat 18. Di pembuangan mereka ternyata dipelihara oleh Tuhan. Bahkan mendapat kedudukan yang tinggi di Babel.
Nebukadnezar, raja yang ganas itu, yang disebut sebagai raja segala raja, harus ditundukkan di hadapan Tuhan semesta alam. Raja ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Daniel ada di Babel, berkesempatan menyampaikan firman Tuhan kepada Nebukadnezar supaya ia bertobat dari dosanya dan mengakui Tuhan. Raja segala raja ini akhirnya mengenal Tuhan. Itulah maksud Tuhan bagi Daniel, Hananya, Misael, dan Azariah, sehingga mereka ikut masuk ke dalam kesukaran. Kemudian di dalam teks di sana dikatakan ayat yang ketiga, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan di sini dalam bahasa Yunaninya hupomone, yang berarti kemampuan bertahan, sabar dalam kesukaran. Maksudnya di sini bukan sikap bertahan secara pasif, sabar secara pasif, atau diam membatu, bukan itu maksudnya. Tetapi sabar, bertahan juga tetap harus giat, harus tekun dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Inilah yang sedang dilatih oleh Tuhan melalui pencobaan atau ujian agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita menjadi orang yang tekun. Oleh karena itu, kita harus berusaha supaya pada masa-masa pencobaan, kesabaranlah dan bukan amarah yang bekerja dalam diri kita. Apabila kesabaran dan ketekunan sudah tuntas bekerja dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat 4. Dalam suratnya ini, Yakobus juga ingin mengantisipasi sebagian pembaca suratnya yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan adanya maksud ilahi di dalam pergumulan mereka itu. Jika orang-orang ini tidak atau belum menemukan maksud ilahi dari pergumulan yang sedang mereka hadapi, menurut Yakobus, hendaknya mereka berdoa, memohon hikmat dari Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Permohonan untuk memohon hikmat dari Tuhan ada syaratnya. Apabila mereka memohon, mereka tidak boleh bimbang. Doa itu harus dipanjatkan dalam iman. Yakobus menggambarkan di sini orang-orang yang berdoa memohon hikmat, tetapi hatinya bimbang,
maka digambarkan bahwa orang-orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang semacam itu tidak akan mungkin memperoleh sesuatu dari Allah. Mintalah pada Tuhan dan jangan bimbang. Orang-orang yang sedang menderita, menurut Yakobus, memerlukan hikmat juga dari Tuhan. Bukan hanya supaya mereka memahami apa maksud Tuhan di balik persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada mereka. Tetapi saat menghadapi kesukaran itu sendiri, mereka membutuhkan hikmat itu. Sebab sering sekali kita menjadi bingung karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kesukaran itu datang menghampiri. Pada saat seperti itu, kita harus berhikmat supaya kita bisa menghadapi persoalan hidup itu, kesulitan itu dengan cara yang benar. Allah lah sumber hikmat bagi kita. Dan di dalam teks firman Tuhan ini, Ia berjanji bahwa Ia akan memberikan hikmat kepada kita, asalkan kita memintanya dengan iman kepada Tuhan. Jangan bimbang. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah pergumulan di dalam keluarga begitu berat? Apakah pergumulan di dalam pekerjaan begitu berat? Apakah pergumulan di dalam pelayananmu begitu berat? Dan sebagainya. Berapa banyak dari antara kita yang mengandalkan Tuhan di saat-saat seperti itu? Bersandarlah pada Tuhan. Mohon kuasa-Nya agar Ia memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, dan dapat memahami apa maksud Tuhan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa berbahagia. Karena sesungguhnya ada yang terbaik yang sedang disediakan oleh Tuhan melalui pergumulan yang sedang kita alami. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Karena pada hari ini kami disegarkan. Kami diperbaharui. Kami yakin bahwa kami juga ya Tuhan pasti akan sanggup menghadapi persoalan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, memang sering sekali kami khawatir dengan persoalan, dengan kehidupan di bumi ini. Kadang kami bingung, kadang kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ternyata Engkau tidak tinggal diam apabila kami bersandar padamu.
Bawalah kami semakin dekat padamu. Kiranya Engkau juga ya Tuhan Yesus Kristus sabar membimbing kami, supaya kami juga dapat bersandar padamu. Apabila kami bersandar pada Tuhan, ternyata kami pasti bisa menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena Engkau masih menjaga kami, masih memelihara nyawa kami, dan masih mencukupkan setiap kebutuhan kami hingga pada hari ini. Juga kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan, dan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkannya, Engkau menjawab doa kami, karena kami menyampaikannya kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, sertailah lagi kami dalam menjalani hidup kami di hari-hari mendatang, supaya Engkau tetap memelihara kesehatan kami, Engkau tetap mencukupkan kebutuhan kami, terlebih-lebih menjauhkan kami dari terpapar virus corona. Tuhan, virus ini dapat mematikan manusia, tetapi kami tidak boleh mati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya virus itulah yang mati di tubuh kami, dan kami tetap hidup. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang sedang mengidap penyakit COVID-19. Kiranya Engkau menghibur mereka, Engkau menolong mereka,
dan kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, bidan, dan tim medis lainnya yang ada di garis terdepan untuk merawat para pasien. Kiranya Engkau menjaga kesehatan mereka, Engkau menolong keluarga mereka, sehingga mereka semua tidak terpapar virus corona. Tuhan, beri mereka semangat, beri mereka kekuatan untuk melakukan tugas mereka. Dan kiranya Engkau memberkati mereka yang mau dengan rela menjalankan tugasnya demi kemanusiaan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi di dalam pergumulan kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan juga yang menolong kami semua, karena Engkau yang lebih tahu apa pergumulan yang sedang dihadapi oleh seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat karena kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Mereka yang merindukan jodoh, pekerjaan Tuhan berikan. Mereka yang merindukan keturunan Tuhan berikan. Dan kami juga berdoa untuk para orang tua lansia yang ada di jemaat-Mu. Engkau terus memelihara mereka, memberikan mereka sukacita, agar di masa tua mereka dapat menjalani kehidupan dalam sukacita yang daripada Tuhan. Doa kami, kiranya Tuhan, Engkaulah ya Bapa, yang segera mengubah kondisi negara kami dan situasi dunia ini, sehingga kami nantinya boleh lagi bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menjaga negeri ini, sehingga ya Tuhan, negara kami jauh dari kekacauan, jauh dari kelaparan, jauh dari hal-hal yang tidak baik. Engkau kiranya menolong pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau melawat Indonesia, sehingga Indonesia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Melalui pandemi ini, dunia juga kiranya Tuhan lawat, sehingga seluruh dunia benar-benar berseru dan memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kami dari setiap penderitaan, terlebih penderitaan yang begitu berat yang kami hadapi saat-saat ini. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan 3. Setia
Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli, kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita bersama-sama hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 3. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.